Baik Bapak Ibu semua, kita sudah berhasil menggambar peta sketsa penggunaan lahan di desa kita nih. Ada satu langkah lagi yang kita perlu lakukan Bapak Ibu, yaitu melengkapi peta kita ini menjadi, kita bisa mengidentifikasi nih hak-hak akses kelola masyarakat yang ada di desa ini. Jadi kita akan lebih detailkan nanti Bapak Ibu. Misal kayak sawah ini sebenarnya kita punya hak apa di sini. Lahan terbuka, semak belukar, hutan rawa. Jadi kita akan coba diskusi lebih detail nih. Kita akan identifikasi hak Bapak Ibu semua dalam jenis-jenis penggunaan lahan yang ada di desa ini. Baik, mari kita mulai diskusinya ya Bapak Ibu. Baik, sekarang saya akan coba menjelaskan ini kepada Bapak Ibu ya. Apa itu yang dimaksud dengan 5 hak akses masyarakat terhadap lahan. Jadi kita akan coba nanti nih identifikasi nih kelima hak ini ke dalam peta yang sudah kita gambarkan. Mungkin pertama adalah ini hanya memiliki akses untuk masuk tanpa mengambil sumber daya. Jadi Bapak Ibu di sini cuma bisa masuk atau hanya lewat ya istilahnya ke dalam wilayah yang ada di Bapak Ibu semua ini. Mungkin tadi ada gambar lahan terbuka atau semak. Jadi Bapak Ibu cuma bisa lewat di situ tuh, tidak boleh melakukan kegiatan lain selain lewat atau cuma sebagai akses jalan ya. Lanjut saya jelaskan, ini adalah hanya memiliki akses untuk masuk dan mengambil sumber daya. Nah, pada hak kedua ini adalah Bapak Ibu boleh masuk dan boleh mengambil hasilnya, tapi bukan dalam bentuk memanen pohon atau kayu ya. Boleh mengambil hasil di sini berarti boleh memanen madu, boleh mengambil durian mungkin atau mengambil ikan ya, atau mungkin memungut ranting-ranting sebagai bahan kayu bakar di rumah. Tapi belum boleh di sini menebang pohon atau mengambil hasilnya dalam bentuk pembukaan lahan seperti itu. Hak ketiga adalah Bapak Ibu boleh nih memiliki akses untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Nah, di sini lebih luas nih haknya. Jadi Bapak Ibu ini bisa mengolah sepetak lahan atau mungkin satu hamparan besar tadi. Entah mau dirubah dalam bentuk apa, mungkin mau ditanam sawah, atau mungkin mau dijadikan kebun karet, atau mungkin mau dijadikan perkebunan sawit, atau mungkin apapun yang Bapak Ibu inginkan lah. Di apapun boleh dilakukan di sini nih. Boleh mengubah fungsi lahannya, boleh mengubah bentuk tanamannya, termasuk juga memungut hal apapun yang ada di situ. Yang keempat ini adalah hak kelola atas lahan. Nah, ini agak berbeda sedikit dari yang di atas ya. Di sini cuma bisa mengelola, tapi tidak bisa mengubah di sini. Mungkin kalau Bapak Ibu punya karet, nah saya mungkin sebagai orang yang diberikan hak untuk mengelola kebun karet Bapak Ibu tadi. Jadi saya boleh menyadap di sini, atau mungkin boleh memungut hasil-hasil rantingnya di situ, tapi saya nggak boleh mengubah karet tadi menjadi bentuk lain. Misalnya saya nggak boleh mengubah sawah, tapi saya cuma juga bukan yang punya di sini karena saya cuma mungkin sebagai buruh ya, contoh di sini. Lalu yang kelima ini adalah memiliki hak kepemilikan atas lahan. Nah, ini sudah statusnya hak milik ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan apa saja dan juga bisa menjual ataupun menyewakan ini kepada siapapun seperti itu. Jadi ini hak paling lengkap lah di hak kelima ini. Nah, kira kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dia akan coba titikkan atau bikin gambar baru dari atas peta yang sudah kita diskusikan, di mana saja 5 hak ini atau salah satu hak ada di peta yang kita buat tadi. Baik, kita mungkin bisa mulai, atau mungkin sebelum mulai dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas yang saya sampaikan? Oke Pak, saya mau tanya. Saya masih bingung itu bedanya yang poin ketiga sama poin keempat. Mengelola sama kelola itu bedanya apa Pak? Nah, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya sangat signifikan dan jelas ini Bapak Ibu. Jadi mengelola dan kelola ini mirip ya, tapi dari dua jenis akses ini atau dari dua jenis hak ini, kalau di atas ini kita bisa Bapak Ibu bisa merubah bentuk lahan tadi. Misal kalau tadi sekarang posisinya karet, Bapak Ibu ingin merubah menjadi sawit ataupun sawah, itu dibolehkan di hak ketiga ini. Tapi kalau di hak keempat, ini cuma bisa mengelola yang udah ada gitu. Jadi sekarang itu ada sawah, ya itu yang dikelola, mau dipupuk ataupun disemai ataupun ditanami sawah yang diganti padinya ke yang baru gitu. Tapi nggak bisa merubah fungsinya seperti itu. Jadi kalau sawah ya udah sawah, kebun ya karet ya kebun karet gitu. Jadi bedanya cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau di atas kita bisa merubah bentuk lahannya, di bawah kita cuma bisa mengakses atau memperbaiki lahan yang udah ada seperti itu. Cukup jelas kah Bapak Ibu? Jelas Pak. Bapak Ibu, nah di depan sudah ada peta tutupan lahan kita ya, peta penggunaan lahan kita. Ini ada warna coklat, apa ini ya, kita lihat. Nah ini hutan rawa nih Bapak Ibu.
Nah, menurut Bapak Ibu, di hutan rawa ini kita punya hak apa di sini nih? Kita boleh ngambil hasil-hasil buah-buahannya. Kita juga boleh ngambil ikan, ya boleh ngambil hasil-hasil yang lain kayak madu. Seperti itu mungkin. Oke, berarti kita boleh memanen hasil ini ya, hasil hutan lah intinya. Iya, Ada lagi yang mau betul. nambahin? Tapi mungkin kita nggak boleh nih Pak kalau misalnya untuk nebang dan menanam pohon gitu. Jadi kita hanya ambil hasil-hasilnya aja gitu sih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita boleh panen madu, boleh panen ikan, tapi nggak boleh nebang ya, nggak boleh nanam. Tapi kita berarti boleh masuk kan dalam ini. Jadi saya boleh simpulin nggak ya, kita di hutan rawa ini secara keseluruhan nih, untuk lahan ini kita punya dua akses ya, dua hak. Hak masuk dan hak memanen hasil hutan bukan kayu ya tadi ya, kalau karena nggak boleh tebang pohon segala macam ya. Ya, Jadi kita bisa simpulin itu ya Bapak Ibu. bisa. Betul. Nah, kita coba sekarang warna ungu nih, Bapak Ibu. Kita lihat ya legendanya. Ah, ini ternyata kebun masyarakat nih. Nah, gimana nih Bapak Ibu semua? Di kebun masyarakat ini kita bisa ngapain aja nih? Kalau di kebun masyarakat berarti kita bebas Pak mau ngapain. Kita bisa tanam apapun terserah kita, bisa sawit, pohon nanas, apapun pohon-pohon kayu atau bisa dijual juga kayaknya Pak. Oke. Ada lagi mau nambahin ini? Iya betul. Jadi kalau untuk di kebun kita bisa menjual, menyewakan, bahkan juga mewariskan gitu. Saya pribadi saya sudah menyewakan kebun itu Pak gitu. Wah, Juragan sekali saya. kayaknya Ibu ini ya Tuan Takur di desa Saya ini. cuan-cuan di sana Pak. Iya, berarti. Oke, berarti cukup jelas ya ini ya. Karena ini tadi kebun masyarakat, berarti emang ini kepunyaan kita semua ya di sini ya. Jadi mau dibikin apapun itu ya terserah keinginan masyarakat ya, karena udah hak milik ya. Kalau saya simpulkan ini berarti untuk layer warna ungu ini atau kebun masyarakat ini kita memiliki 5 hak tadi Bu, hak kelola. Jadi mulai dari akses, mengubah ataupun menjual sampai menyewakan seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita coba lanjut sekarang ya. Kita lanjut ke warna kuning sekarang ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini warna kuning legendanya sawah nih. Nah, kalau sawah mungkin bisa agak mudah kita identifikasi ya. Boleh nggak Bapak Ibu sawah ini sebatas mana nih hak kita di sini? Wah, itu yang kuning-kuning sebelah kiri mah punya saya semua, Pak. Oh, ini yang kuning samparan ini ya? Wah, iya itu punya Aduh, saya ini semua. berarti kalau punya Ibu berarti ini Ibu punya semua hak di sini ya? Betul. Oh, mantap, mudah kita identifikasi nih. Gimana kalau Ibu Teh gimana? Kalau saya agak beda Pak. Saya mengelola lahan di sebagian besar yang kuning-kuning itu sawah. Tapi saya buruhnya Ibu Yumna. Jadi hanya ngelola saja gitu Pak. Ya, menarik di sini nih. Jadi kalau Ibu Yumna bilang ini hak miliknya dia, tapi ternyata Bu Ute cuma punya punya hak sebagian kecil nih untuk mengelola aja ya. Oh, kalau gitu saya perlu dikasih tahu nih Ibu-ibu di mana tadi punya sawah yang bisa semua hak, lalu di mana tadi yang cuma hak kelola. Jadi kalau bisa dikasih gambar ya, dari kita bisa mengidentifikasi nih di peta. Boleh ditunjukkan ke Oh, boleh banget, Pak. Ini loh, Pak. Punya saya tuh dari ujung sini ke sini ke sini ke sini ke sini itu punya saya semua, Pak. Gitu. Kalau gitu boleh dibantu gambar ya, Pak Arga, kita kasih ini gambar kelolanya full gitu. Wah, tadi Bu Teh juga bilang kan ya ada hak kelola ya. Boleh nggak dikasih tahu di mana itu Betul di Pak. peta? Saya kelola di sebagian sebelah sini Pak. Di situ ya. Iya. Digambarkan langsung ya sama operator. Begitukah gambarnya, Ibu? Iya betul Pak. Jadi, Seperti itu. jadi padahal nih di satu kelas penggunaan lahan ternyata ada dua hak di sini ya, ada dua jenis cara mengelola nih, cara memanfaatkan. Satu, Ibu punya bisa hak semua, hak kelolanya semua ada nih, termasuk kemanan juga, hak milik juga. Mas satu ada tadi Ibu juga bilang cuma bisa kelola nih karena dipekerjakan ya seperti itu ya. Nah ini menarik nih ya Bapak Ibu semua. Dari 3 kelas teman yang kita identifikasi kita bisa gambarkan nih. Nah kita dari sini pun kita udah bisa menilai ya. Ternyata dari hamparan yang cukup luas ini
ada beragam hak yang kita bisa identifikasi dari desa kita aja sendiri nih. Nah, kita akan coba lanjutkan ini ke semua tutupan lahan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita udah berhasil identifikasi sebagian nih. Nah, kita sekarang akan lanjut ke lahan-lahan yang masih banyak nih warnanya ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih ya. Menarik sekali loh di diskusi kita yang baru saja selesai ini. Dari peta penggunaan lahan ini kita bisa melihat tadi hak akses masyarakat terhadap lahannya sendiri ya. Mungkin tadi saya ambil simpulan dikit, yang di hutan rawa ternyata kita cuma bisa akses ya dan cuma bisa ambil hasilnya, nggak bisa boleh panen gitu tuh. Lalu tadi juga ada satu hamparan lahan yang kita bisa kelola semuanya, bisa kita jual, bisa kita sewakan. Menarik juga tadi ada satu kotak kecil, ternyata di situ cuma dibolehkan untuk mengelola, boleh memupuk, tapi nggak boleh menjual, nggak boleh mengganti lahannya. Jadi semacam buruh atau mungkin dipekerjakan lah ke status kita di situ. Nah, dari gambar ini juga tercermin ya, kita udah berhasil memetakan di mana saja kelas penggunaan lahannya. Dari itu pun kita bisa berhasil mengidentifikasi fungsi dari setiap kelas penggunaan lahan tadi. Nah, ini akan berguna buat diskusi kita selanjutnya Bapak Ibu. Jadi saya bisa bilang hari ini kita bisa selesai diskusinya, kita akan lanjutkan dari peta ini ke diskusi besok hari. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa, selamat istirahat.